informasi konseling saya dari mana? Saya tahunya itu dari konseling. Oh gitu ya. Jadi gini kan Mbak, saya kan mengkonseling Mbak. Semua data pribadi Mbak tidak saya publikasikan. Untuk itu, Mbak bisa menceritakan permasalahan Mbak, apa yang mengganjal di dalam hati Mbak. Jangan kaku bicarakan semuanya. Silahkan Mbak bisa menceritakan permasalahan Mbak. Jadi gini Mbak, saya itu kan di rumah punya kakak. Nah, kakak saya ini bukan sering sih, terkadang dia itu saya gitu. Misalnya gini, kan ketika orang tua saya itu menyuruh kakak saya itu melakukan cuci piring, misalnya mau cuci piring, mau bersih-bersih rumah gitu kan. Tapi kakak saya ini malah menyuruh saya lagi gitu, padahal kan yang dikasih perintah itu kan kakak saya gitu kan, kenapa harus saya gitu yang disuruh gitu kan. Memang saya sebenarnya ini agak kesal gitu, kenapa kok saya gitu disuruh itu. Jadinya saya pun melakukan pekerjaannya pun ini emosi, diantara emosi kesal gitu. Begitu ya. Kalau sebelum saya memberi saran atau solusinya, kalau boleh tahu berapa Kak umur kakak Mbak? Umur kakak saya itu kalau tidak salah 29 tahun. Gitu ya. Selama di rumah, apakah Mbak sering bertengkar dengan kakak Mbak? Terkadang aja sih, kayak hal-hal kecil gitu, tapi memang hal kecilnya itu memang nggak perlu dibesar-besarkan gitu. Begitu ya. Apakah kakak Mbak pernah mengalah dengan Mbak? Ya, untuk saat sejauh ini sih jarang Ya. Jadi gini kan Mbak, mengenai permasalahan kakak beradik istilahnya, perilaku kakak Mbak itu sebenarnya tidak baik, karena kan dia aturannya kan pekerjaan yang ditujukan oleh orang tua Mbak itu kan adalah kakak Mbak, bukan Mbak. Seharusnya kakak Mbak itu kalau memang sibuk dia bisa memberitahu Mbak gitu kan, ataupun kalau memang kakak Mbak entah disengaja atau enggak, sepertinya tidak mungkin. Berpikir positif aja, mungkin memang kakak Mbak itu sibuk gitu kan, dan Mbak pun mencoba menerimanya lah dengan lapang dada kalau misalkan disuruh kakak Mbak gitu kan. Dan apakah orang tua Mbak di rumah itu tidak marah di saat Mbak bertengkar dengan kakak Mbak? Sebenarnya agak kesal, karena hal sepele itu kan ngapain sih dipertengkarkan gitu. Dan marah sih marah, cuma marahnya nggak marah besar gitu, kayak kesal gitu, kenapa harus bertengkar hal sepele gitu. Begitu ya. Kalau boleh tahu, orang tua Mbak itu pekerjaannya apa? Kalau ibu itu sebagai ibu rumah tangga, tapi kalau misalnya di sore hari itu ibu saya itu mengajar ngaji. Oh gitu. Maaf kalau Mbak kan menjelaskan tentang pekerjaan ibu Mbak. Jadi pekerjaan ayah Mbak gimana? Pekerjaan ayah saya sih sebagai karyawan swasta. Oh, karyawan swasta itu ya Mbak. Kalau boleh tahu pekerjaan kakak Mbak itu apa ya? Pekerjaan kakak saya itu sih sebagai guru SD negeri. Oh gitu. Mbak sebenarnya berapa bersaudara? Saya sih sebenarnya 3 bersaudara. Oh gitu. Jadi kakak Mbak yang pertama itu Itu yang
sering suruh-suruh saya gitu. Oh itu, jadi yang nomor 2 Itu dia kerja dia di Rantau Perapat. oh berarti merantau ya. Jadi mbak ya anak yang paling kecil. Iya. Oh begitu. Selama ini apa kegiatan mbak saat ini? Karena di masa pandemi kayak gini sih kegiatan banyak di rumah sih kegiatan. Gitu. Mbak bekerja atau seorang mahasiswa? Kerja sih enggak, cuma terkadang bantu-bantu ibu juga di rumah. Oh gitu. Mungkin jadi gini kan mbak, sekali-sekali mungkin mbak bisa berbicara kepada kakak mbak mengenai permasalahannya yang disuruh itu kan aturannya kan kakak mbak bukan mbak gitu kan. Seharusnya memberitahu secara perlahan-lahan gitu kan. Kenapa harus saya yang mengerjakannya gitu kan, saya juga memiliki kesibukan gitu. Kalau memang kakak mbak punya kesibukan, kakak mbak juga bisa menceritakannya gitu kan. Terus pun pastinya yang kalau misalkan mbak memiliki kesibukan, kakak mbak pasti akan mengerti gitu, setidaknya itu mengerti dan mau mengalah. Biasanya kan seorang kakak beradik pasti seorang kakaknya itu yang mengalah gitu kan. Cuman kalau misalnya kakaknya dalam situasi yang memang sibuk gitu kan, jadi mungkin mbak lah yang bisa mengerjakannya. Kalau mbak pun mengerjakan harus dengan lapang dada, jangan terbawa emosi atau tidak suka, ya ikhlas gitu mengerjakan pekerjaan itu gitu kan. Jadi pun dan kalau bisa mbak itu saling tolong menolong sama kakak mbak dalam melakukan pekerjaan apapun itu. Itulah cara kerja kakak beradik di dalam rumah. Mbak pun kalau bisa jangan disuruh dulu baru mulai mengerjakan. Inisiatif kita sendiri, entah itu nampak kita piring kotor langsung dikerjakan, entah itu rumah kita berserak bisa kita bersihkan, kita sapu gitu kan. Terus pun dengan begitu pekerjaan yang dilakukan akan menjadi ringan dan cepat selesai begitu mbak. Terima kasih. Jadi kedepannya saya akan lebih baik lagi dalam sikap sesuatu gitu. Ya, jadi semoga mbak bisa merubah sikap mbak dan mbak pun bisa sedikit-sedikit merubahkan sikap kakak mbak itu gitu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan solusinya kepada mbak. Semoga mbak bisa menjalankannya ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.